Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Kembali kami menyajikan edukasi-edukasi yaitu untuk melanjutkan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu masalah interpreter. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang pada kita, dan yang sangat penting bagi kita adalah kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, kami akan melanjutkan pembahasan tentang interpreter. Kalau yang pertama itu adalah masalah gambaran umum tentang interpreter. Nah, seperti janji kami sebelumnya, kami akan menyampaikan bagaimana cara kerja interpreter. Nah, ini juga sudah kami siapkan sahabat-sahabat YouTube ya. Judulnya adalah interpreter, cara kerja interpreternya. Oke. Baik sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan. Nah, ini adalah interpreternya. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, itu penting. Kenapa penting cara kerja? Dengan kita mengetahui cara kerja, maka kita akan dapat mengoperasikan interpreter ini dengan baik. Kalau ada kemacetan-kemacetan sedikit-sedikit, kita bisa menanggulanginya. Tapi kalau kita tidak mengetahui cara kerja dari suatu peralatan, maka ya tidak akan tahu kita. Kalau ada kemacetan, apa dan bagaimana untuk penanggulangannya, kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita mengetahui cara kerjanya, maka insya Allah kita akan lebih bagus. Nah, pada kesempatan ini, karena ini menyinggung masalah cara kerja, kembali saya ingin menyampaikan kepada adik-adik di lapangan, apa sih yang perlu kita ketahui untuk sebuah peralatan operasi produksi itu. Nah, ini kalau misalkan ada peralatan ya, peralatan produksi, apa yang perlu kita ketahui? Ini selalu saya sampaikan. Satu, itu kita harus tahu dengan nama alat. Ini harus tahu kita. Jangan sampai kita dengan namanya saja tidak tahu. Misalkan seperti ini alatnya, kita tidak tahu namanya. Lah ini gimana kalau namanya saja kita tidak tahu? Namanya interpreter. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dengan fungsi alat. Apa sih fungsi alat ini? Nah, jadi kita harus tahu fungsinya apa. Yang ketiga, bagaimana cara kerja alat. Nah, ini penting. Kalau kita mengetahui cara kerja alat ini, maka kita bisa mengoperasikan suatu alat itu dengan baik. Apabila ada kemacetan, ada masalah-masalah, maka kita bisa tahu, oh yang macetnya ini, yang masalahnya ini. Tapi kalau kita tidak mengetahui cara kerjanya, maka kita tidak akan tahu untuk memperbaiki peralatan kita yang ada ini. Yang keempat, troubleshoot. Jadi bagaimana untuk memperbaikinya kalau ada masalah. Jadi kalau kita mengetahui cara kerjanya, insya Allah bisa kita melakukan perbaikan terhadap peralatan apa saja. Insya Allah akan bisa. Nah, jangan sampai adik-adik yang di lapangan ini ketemu suatu alat, namanya saja tidak tahu. Itu Pak, yang bentuknya bulat, yang besar, yang warnanya kuning. Loh, ini kan. Nah, mestinya nama alat tahu, fungsi alat tahu. Nah, ini yang kalau sampai di sini ini masih banyak yang bisa. Tapi kalau sudah masuk ke cara kerja,
ini sudah sedikit. Tidak semua teman-teman di lapangan itu memahami cara kerja alat. Nah, ini saya menyarankan kepada adik-adik yang ada di lapangan, pahamilah cara kerja semua alat apa yang ada di hadapan kalian, agar kalian menjadi orang yang lebih paham untuk mengoperasikan SPU-nya ataupun di mana saja kerjanya. Nah, kalau sudah bisa sampai ke troubleshoot, maka ini menjadi jago, hebat kalau sudah bisa sampai sini. Nah, jadi jangan membatasin diri kita. Memang yang namanya operator itu tugasnya mengoperate, bukan untuk memperbaiki. Tapi apakah kita hanya permasalahan yang kecil tidak bisa melakukan ini? Tentunya kalau kita memahami ini, tentu kita akan bisa troubleshoot. Baik, sahabat-sahabat YouTube, kita lanjut kembali kepada masalah heater treater. Ya, bentuknya seperti ini ya. Seperti saya bilang, kenapa ini harus banyak, ada sampai 6 ini. Oke. Jadi cara kerjanya adalah minyak, emulsi, air, dan gas masuk ke bagian atas heater treater. Nah, ini. Coba kita lihat. Nah, ini masuknya dari sini. Ini masuk lewat sini. Jadi yang masuk ini masih minyak, emulsi, air, dan gas. Masuk ke bagian atas. Dia masuknya ke bagian atas. Sini. Kenapa saya bilang ada gas? Padahal ini kan sudah dipisahkan, gas itu sudah dipisahkan di separator tadi. Kenapa masih ada gas? Nah, ini perlu diketahui bahwa gas itu masih ada walaupun sudah dipisahkan di separator selagi tekanannya belum 0 PSI atau 0 PSI atau 1 ATM. Jadi kalau separator itu disettingnya 50 PSI, dari separator itu 50 PSI, maka di dalam kandungan minyak itu masih terdapat gas di dalamnya. Nah, nanti diturunkan tekanannya, maka gasnya akan keluar. Sampai ke tekanan 1 ATM, barulah gasnya betul-betul terilis dengan sempurna, atau habislah gasnya. Jadi, selagi masih ada tekanan, maka gasnya tidak terbuang sampai habis. Baik, jadi masuk dari sini tadi, ini ada minyak, air, gas, dan emulsinya. Tentu masuk dari atas, kemudian dia turun ke bawah. Diturunkan ke bawah. Kenapa diturunkan ke bawah? Ya kalau di atas saja tidak kena fire tube ini. Jadi diturunkan ke bawah ini supaya dia terkena fire tube ini. Fire tube ini adalah pemanas. Ini ada api di dalam ini. Nanti khusus untuk ini akan kita bahas. Ini ditandakan merah ini adalah heat, panas. Jadi ini ada pengapian, sistem pengapian di sini. Nah, jadi diturunkan ke bawah dulu supaya apa yang dimasukkan tadi tersentuh dengan panas. Masuk ke sini, kemudian cairan itu akan naik ke atas. Seperti itu, naik ke atas. Nah, coba kita lihat lagi prinsip kerjanya tadi. Nah, ini ya. Kalau tadi minyak, emulsi, air, dan gas masuk ke bagian atas, kemudian dilanjutkan minyak, emulsi, air, dan gas dialirkan ke bagian bawah heater treater. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi masuk ke bagian bawah sini. Oke, kita lanjut. Kemudian minyak, emulsi, air, dan gas melewati fire tube yang telah dipanaskan sebelumnya. Nah, ini. Jadi ini sudah panas sebelumnya. Berapa sih panas ini? Umumnya panas ini, nah ini ada peralatan juga, ada pressure gauge, ada temperatur, termometer, sini ada termostat. Umumnya di sini panasnya adalah 140 derajat Fahrenheit atau sama dengan 60 derajat Celcius, lebih kurang seperti itu. Jadi campuran ini tadi, minyak, air, gas, dan emulsi tadi masuk ke bagian bawah, kemudian dia naik ke atas seperti ini. Oke, tadi apa kita lihat lagi? Nah, jadi dia sudah melewati fire tube. Kemudian apa? Terjadi pemisahan secara alami antara minyak, emulsi, air, dan gas berdasarkan berat jenis masing-masing benda, maksudnya benda cair ataupun benda gas. Oke, kita lihat lagi. Nah, setelah dia melewati ke bawah sini, maka terjadi pemisahan secara alami berdasarkan berat jenis atau densitas. Jadi kalau air, dia tetap di bawah, tapi kalau ada emulsi, dia naik ke atas, minyak lebih naik ke atas lagi, dan gas dia langsung ke atas. Nah, kuning ini adalah warna gas. Ya.
Nah, ini adalah warna minyak, dan di bawah sini biasanya masih ada emulsi, seperti itu. Nah, jadi akan terjadi pemisahan secara alami antara air, emulsi, minyak, dan gasnya. Selanjutnya, apabila level ketinggian minyak telah mencapai ketinggian yang ditentukan, maka dampalep minyak akan membuka dan dampalep akan menutup kembali apabila level telah turun kembali. Nah, kita lihat level minyak yang mana sih? Nah, ini adalah untuk keluaran minyak. Dan di sini ada dampalep. Dampalep, cara kerjanya bagaimana, nanti akan kita jelaskan lebih detail di sesi prinsip kerja dampalep. Jadi apabila level ini sudah naik untuk minyak ini, maka minyak ini akan masuk lewat sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian dia masuk ke tangki. Dampalep ini akan membuka apabila level ini akan tinggi. Sudah tinggi sesuai dengan settingannya. Di mana settingnya, di situ dia akan membuka. Seperti ini. Ini untuk minyaknya. Kemudian selanjutnya, apabila level ketinggian air di sipon telah mencapai ketinggian yang ditentukan, maka dampalep air akan membuka dan dampalep akan menutup kembali apabila level telah turun kembali. Gimana maksudnya? Nah, ini di bagian bawah ini ada sipon. Ini sebetulnya hampir sama dengan wash tank. Tapi kalau wash tank itu dia tidak bertekanan, bukan merupakan bejana. Nah, kalau ini berjana tekan. Tekanan untuk heater ini biasanya adalah 20 PSI settingannya. Tergantung dia dari mana masuknya dan mau dikeluarkan kemana. Tapi umumnya dia lebih kurang 20 PSI, supaya dia bisa menekan untuk masuk ke tangki paling tidak. Atau bisa juga lebih rendah. Tergantung kemana dia mau dialirkan. Nah, seperti ini. Jadi, apabila level air yang ada di sipon ini sudah naik, maka dampalep air akan membuka. Nah, ini. Jadi kalau dia level di sini naik sampai level yang sudah ditentukan, yang kita setting ya, sudah setting dia naik, ini akan membuka dampalepnya. Nah, setelah level ini turun kembali, maka dampalepnya akan menutup kembali. Seperti itu. Oke, lanjut. Apabila ada penambahan volume gas yang terbawa oleh minyak dan menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan di dalam heater treater, maka back pressure valve akan membuka dan akan menutup kembali apabila tekanan telah stabil pada setting tekanan yang telah ditentukan. Nah, gas juga mempengaruhi. Jadi dari pemisahan tadi ada gas di sini. Ada gas. Nah, gas yang terbawa tadi walaupun sedikit, dia akan mempengaruhi volume yang ada sehingga dia bisa saja menaikkan tekanan daripada heater treater ini. Apabila tekanannya naik, maka back pressure valve akan bekerja, akan membuang kelebihan daripada setting tekanannya. Kalau kita misalkan setting tekanannya dibuat 20 PSI, maka apabila lebih dari 20 akan buang. Buang kemana? Ke flaring. Nanti kalau sudah cukup 20, dia akan nutup lagi. Begitu seterusnya. Nah, dengan catatan juga, apabila di suatu lapangan, katakanlah di P3 itu biasanya gasnya tidak ada lagi. Yang dipompakan hanya minyak saja, bagaimana masalah tekanan? Nah, kalau seperti itu, tidak ada tekanan lagi, tidak ada gasnya lagi, maka ini dipasang gas in. Jadi dimasukkan gas ke dalam sini, dibantu untuk menekan. Menekan apa? Menekan untuk kalau kita kalau dampalep ini membuka, ada tekanan 20 PSI. Jadi tekanannya dimasukkan gas terlebih dahulu ke sini. Itu bisa saja seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi inilah ya prinsip kerjanya. Jadi saya ulang lagi, cairan masuk, air, minyak, gas, dan emulsi masuk ke sini, kemudian dia masuk lewat ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, melalui parcub, dia naik kembali, yang setelah mendapatkan panas, dibantu juga dengan chemical inhibitor, terjadi pemisahan secara alami berdasarkan jenis atau densitasnya, air tetap di bawah,
kemudian akan masuk lewat sipon, kemudian minyak akan naik ke atas, level minyak naik, maka dam palep minyak akan membuka. Gas juga apabila naik, maka back pressure regulator akan membuka. Itulah prinsip kerjanya, sahabat-sahabat YouTube ya, dan adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini dapat menjawab apa yang diminta oleh salah satu subscriber kita untuk penjelasan masalah heater treater. Untuk selanjutnya tentunya akan kami sampaikan lagi ke tahap yang selanjutnya. Yang sudah kami sampaikan tadi ada 6 tahapan untuk menyampaikan masalah heater treater ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kemudian bagi saya ini tentunya otak saya juga makin makin enak ya untuk mengingat-ingat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul salam saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.